Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita angkat kedua tangan kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami pemahaman. Amin. Assalamualaikum. Halo adik-adik. Sebelum kalian belajar mengenai sistem persamaan linear, kalian akan didahulukan dengan belajar mengenai kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Lantas, apa sih kalimat tertutup dan kalimat terbuka? Baik, yuk sama-sama belajar bersama kakak ya. Coba perhatikan, di sini kakak punya 4 buah kalimat. Yang pertama adalah ibu kota Jawa Barat adalah Bandung. Kita ketahui bahwa sampai saat ini Bandung masih merupakan ibu kota dari Jawa Barat. Maka pada kalimat pertama bernilai benar. Pada kalimat kedua, mobil memiliki 4 roda. Kalimat ini bernilai salah. Kenapa bernilai salah? Karena seharusnya mobil memiliki 4 roda. Selanjutnya, bilangan prima selalu bilangan ganjil. Bilangan prima apa aja sih? Ya, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka, bilangan prima tidak selalu ganjil karena ada angka 2 dan angka 2 merupakan bilangan genap. Jadi kalimat pada nomor 3 disebut kalimat bernilai salah. Selanjutnya ada kalimat matematika dalam bentuk perjumlahan, yaitu 9 ditambah 3 sama dengan 12. Dan kalimat nomor 4 ini benar bahwa 9 ditambah 3 sama dengan 12. Lalu apa hubungannya? Oke. Kalimat-kalimat di atas disebut dengan kalimat tertutup. Kenapa sih Kak ditemukan nama kalimat tertutup? Oke, kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui nilainya, di mana nilainya bisa berupa benar, salah, atau tidak keduanya. Seperti yang tadi kita lihat pada kalimat nomor 1, yaitu Kota Bandung merupakan ibu kota Jawa Barat, itu bernilai benar dan tidak mungkin bernilai salah. Maka kalimat nomor 1 bisa disebut juga dengan kalimat tertutup. Kalimat tertutup juga bisa sering disebut dengan kata pernyataan. Selanjutnya ada 4 kalimat. Yang pertama, ibu kota X adalah Jakarta. Yang kedua, pempek adalah makanan khas dari kota A. Yang ketiga, Y adalah bilangan prima kurang dari 10. Yang keempat, 4 ditambah B sama dengan 10. Pada kalimat pertama, ibu kota X adalah Jakarta. Kalimat pertama tidak memiliki penyelesaian apakah itu kalimat benar ataupun kalimat salah. Pada kalimat kedua pun sama, pempek adalah kota khas dari kota A. Kita tidak mengetahui kota A ini kota mana. Maka kalimat kedua juga bernilai antara bisa dikatakan benar ataupun salah. Yang ketiga, Y adalah bilangan prima kurang dari 10, di mana pada hal ini juga kita tidak mengetahui berapa angka dari Y. Maka kalimat Y tidak bisa disebut kalimat benar ataupun salah. Begitu juga dengan nomor 4. Kalimat-kalimat keempat ini disebut dengan kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilainya baik benar ataupun salah. Di mana kalimat terbuka memiliki penyelesaian dengan cara kita mencari nilai dari X atau dari variabel yang ada pada kalimat. Seperti pada nomor 1, ibu kota X adalah Jakarta. Jika kita menulis X sama dengan DKI Jakarta, maka kalimat nomor 1 bernilai benar.
Akan tetapi, jika kita ganti X dengan daerah Sumatera, maka nomor 1 bernilai salah. Seperti yang sudah dipelajari pada minggu lalu pada materi aljabar. 4 ditambah 2B sama dengan 10. Di mana di sini terdapat 4 plus 2B sama dengan 10 yang disebut dengan suku. Angka 4 dan 10 disebut dengan konstanta. Angka 2 yang berdempet selalu dengan huruf, di sini huruf B disebut dengan koefisien, dan huruf atau pengganti dari hal-hal yang kita cari, dari variabel-variabel yang kita cari, disebut dengan variabel. Masih ingat kan mengenai materi-materi ini? Baik, selanjutnya kalian akan belajar bersama teman kakak yang lain. Halo adik-adik semuanya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita di sini akan membahas sedikit tentang apa yang sudah Kak Parda bahas tadi, yaitu tentang kalimat terbuka. Apakah kalian masih ingat apa itu kalimat terbuka? Ya betul, kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Nah, di dalam kalimat terbuka ini terdapat simbol atau lambang tertentu yang belum diketahui nilainya yang disebut variabel. Nah, oke adik-adik, di sini Kak Prida punya 4 contoh. Yang pertama itu ada 2x plus 8 sama dengan 7. Yang kedua itu ada y kuadrat min 4 sama dengan 0. Yang ketiga ada 4a min b sama dengan 12. Dan yang keempat ada 3a sama dengan 12. Nah, dari keempat contoh ini di sini terdapat variabel, yaitu yang berpangkat 1 nih, x. X berpangkat 1, di sini ada variabelnya, di sini ada konstantanya, dan di sini ada sama dengan. Kemudian yang nomor 2, di sini ada variabel berpangkat 2, yaitu variabel y. Kemudian di sini ada konstanta, dan di sini juga ada sama dengan. Yang ketiga, di sini juga ada variabel nih, ada 2 variabel berpangkat 1. Di sini ada sama dengan dan juga ada konstanta. Begitupun dengan nomor 4, di sini ada variabel berpangkat 1, di sini ada sama dengan dan juga ada konstanta. Nah, dari keempat contoh ini dapat kita simpulkan bahwa kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan disebut persamaan, seperti yang sudah dicontohkan ini ya. Nah, kalimat terbuka yang terdapat sama dengan ini disebut persamaan. Namun masih banyak lagi adik-adik contoh-contoh dari kalimat terbuka ini. Jadi Kak Prida hanya menyebutkan beberapa contoh saja. Nah, kita juga bisa menyimpulkan nih bahwa suatu kalimat terbuka yang memiliki variabel berpangkat 1 yang terdapat tanda sama dengan disebut dengan persamaan linear. Nah, dalam keempat contoh ini, yang nomor 2 ini bukan termasuk persamaan linear ya adik-adik, karena di sini variabel y-nya berpangkat 2, bukan berpangkat 1. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, jadi dari kesimpulan yang tadi sudah Kak Prida sampaikan bahwa pengertian persamaan linear satu variabel adalah suatu kalimat terbuka yang memiliki satu variabel di mana variabel tersebut berpangkat 1 dan terdapat tanda sama dengan. Seperti contohnya di sini ada x plus 5 sama dengan 2. Nah, ini termasuk persamaan linear satu variabel atau PLSP. Nah, di sini Kak Prida juga punya contoh lagi nih. Ada x kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, menurut adik-adik, ini termasuk persamaan linear satu variabel atau tidak? Ini bukan termasuk persamaan linear satu variabel, karena di sini variabelnya berpangkat 2. Ingat ya, bahwa di pengertian persamaan linear satu variabel, bahwa di sini variabelnya harus berpangkat 1. Oke. Di sini ada bentuk umum persamaan linear satu variabel, yaitu ax plus b sama dengan 0. Sekarang kita akan belajar tentang persamaan dan juga kesamaan. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar persamaan. Apa itu persamaan?
Persamaan adalah kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan. Oke, sekarang di sini kakak memiliki beberapa contoh, yaitu di sini ada 3x min 8 sama dengan x min 10. Oke, sekarang kita lihat ya, 3x dikurangi 8 sama dengan x dikurangi 10. Ini merupakan nilai terbuka karena di sini nilai kebenarannya bergantung pada nilai x ya. Nah, karena ini termasuk kalimat terbuka, maka ini termasuk persamaan. Oke, kita lanjut ke kalimat yang kedua. Ada x min 6 sama dengan x min 6. Sudah pasti ya, kalau misalkan x min 6 sama dengan x min 6 sudah pasti benar ya. Berarti berapapun nilai x-nya, maka kalimat ini akan menjadi benar. Karena kalimat ini sudah pasti kebenarannya, maka ini sudah pasti ya kalimat tertutup. Berarti kalau misalkan kalimat tertutup berarti bukan persamaan, karena persamaan adalah kalimat terbuka ya. Di sini kalimat terbuka, ini kalimat tertutup. Ini kalimat tertutup ya. Lihat ya contoh ketiga. 4y min 5 sama dengan 3. Ini merupakan kalimat terbuka ya. Nah, ini kalimat terbuka berarti ini termasuk persamaan. Nah, jadi kalimat tertutup yang terdapat tanda sama dengan disebut kesamaan. Sedangkan kalimat terbuka yang terdapat sama dengan itu termasuk persamaan. Di sini Kak Prida mempunyai persamaan, yaitu ada x plus 5 sama dengan 8. Nah, di sini kita juga akan mencari nilai x, nilai dari variabel x itu berapa ya, supaya persamaan ini bisa menjadi kalimat yang benar. Di sini Kak Prida mau ngehilangin dari plus 5 ini ya. Jadi, x plus 5 min 5 sama dengan 8 min 5. Nah, karena tadi Kak Prida mau ngehilangin dari plus 5 ini, berarti Kak Prida harus ngurangin sama 5. Nah, kalau misalkan di ruas sebelah kiri Kak Prida dikurangin sama 5, otomatis sebelah kanan juga harus sama dikurangi dengan 5. Kalau misalkan ruas sebelah kanan itu dikurangi dengan 5, berarti ruas sebelah kiri juga harus sama dikurangi dengan 5. Nah, jadi hasilnya x sama dengan 3. Coba kita akan masukkan nih x-nya. X yang ini kita akan masukkan ke sini ya. Jadi kita tulis dulu persamaannya, x plus 5 sama dengan 8. Kemudian kita masukkan nilai x-nya, yaitu di sini ada 3. Hasilnya sama ya, 3 tambah 5 itu hasilnya 8. Maka di sini x sama dengan 3 itu termasuk penyelesaian. Dan ini termasuk kalimat yang benar ya. Nah, kemudian Kak Prida juga punya contoh nih, contoh lain. Di sini Kak Prida punya persamaan 2m min 4 sama dengan 10. Kita di sini akan mencari m. Nah, untuk mencari m ini kita juga bisa selain tadi ya, selain dari kita di sini akan mengurangi dari negatif 4 ini, kita juga bisa pakai cara yang pindah ruas. Nah, jadi di sini yang min 4 ini dipindah ruaskan. Kita samakan dengan yang sejenisnya ya, yaitu di sini kan tidak ada variabelnya. Maka kita pindah ruas ke sebelah kanan yang tadinya negatif jadi positif. Kemudian di sini Kak Prida mau menghilangkan dari 2 ini, yaitu dengan cara dibagi 2 supaya hasilnya menjadi 1. Kalau misalkan ruas sebelah kiri itu dibagi dengan 2, maka ingat ruas sebelah kanan juga dibagi menjadi 2. Sehingga menghasilkan m-nya 7. Nah, di sini kita mau dimasukkan nih ke sini m-nya. Maka di sini kita tulis dulu persamaannya. 2m min 4 sama dengan 10. Itu kita masukkan m-nya, yaitu 7. 2 dikali 7 itu 14, dikurangi 4 sama dengan hasilnya 10. Maka M sama dengan 7 itu termasuk penyelesaian. Dan ini juga termasuk kalimat yang benar. Nah, jadi
dapat kita simpulkan bahwa angka yang kita pilih untuk menggantikan variabel agar kalimat persamaan menjadi benar disebut dengan penyelesaian. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada persamaan linear satu variabel dengan substitusi. Sama dengan yang tadi yang sudah Kak Frida jelaskan sebelumnya, kita juga tadi menggunakan metode substitusi, yaitu memasukkan angka ke dalam variabel yang belum diketahui nilainya berapa. Nah, di sini supaya lebih jelasnya Kak Frida punya contoh. Di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x plus 4 sama dengan 7 jika x variabel pada himpunan bilangan cacah. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Jika kita ganti x-nya dengan bilangan cacah, yaitu dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita substitusikan dulu. Untuk x-nya di sini x sama dengan 0, maka kita di sini mengganti x ini sama dengan 0 nih di sini ya. Yang ini. Ditambah 4, apakah sama dengan 7? Ini benar apa salah? Salah ya. Kemudian kita substitusikan nih yang x sama dengan 1. Maka kita masukkan di sini x-nya sama dengan 1. 1 plus 4 sama dengan 7. Itu apakah betul apa salah? Salah ya. Kemudian kita lanjutkan lagi nih, x-nya kita masukkan nih 2. Kita masukkan 2 plus 4 sama dengan 7. Apakah betul? Salah ya, masih tetap salah. Kemudian kita lanjutkan. Untuk x sama dengan 3, kita masukkan x-nya jadi 3, maka 3 plus 4 sama dengan 7. Ini benar apa salah? Nah, benar ya, yang ini benar. Nah, yang ini benar. Oke, jadi dapat kita simpulkan ternyata untuk x sama dengan 4, dari persamaan x plus 4 sama dengan 7 menjadi kalimat yang benar. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan x plus 4 sama dengan 7 adalah 3. Dari materi sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa persamaan linear satu variabel adalah suatu kalimat terbuka yang memiliki satu variabel di mana variabel tersebut berpangkat 1 dan terdapat tanda sama dengan. Kemudian tadi juga kita belajar tentang materi penyelesaian. Apa itu penyelesaian? Jadi penyelesaian adalah angka yang dipilih untuk menggantikan variabel agar kalimat persamaan menjadi benar. Oke, untuk materi kita kali ini yaitu ada persamaan-persamaan yang ekuivalen. Nah, di sini Kak Frida punya 3 persamaan. Yang pertama itu ada x plus 3 sama dengan 9. Nah, adik-adik, kira-kira nilai x-nya berapa ya supaya kalimat ini bisa menjadi kalimat yang benar? Ya, betul, nilai x-nya yaitu 6. 6 ditambah 3 itu sama dengan 9. Maka di sini x-nya sama dengan 6. Kemudian di sini Kak Frida punya persamaan yang kedua, yaitu ada 2x plus 3 sama dengan 15. Kira-kira x-nya berapa ya supaya kalimat ini bisa menjadi kalimat yang benar? Ya, betul. X-nya adalah 6. Karena 2 dikali 6 itu 12 ditambah 3 sama dengan 15. Nah, maka di sini x-nya sama dengan 6. Yang ketiga, itu ada persamaan 3x plus 4 sama dengan 22. Di sini x-nya berapa ya? Ya, x-nya yaitu 6. 3 dikali 6, 18 ditambah 4 sama dengan 22. Maka di sini x-nya juga sama ya, x-nya 6. Dari ketiga persamaan yang sudah tadi Kak Frida jelaskan, bahwa persamaan yang memiliki penyelesaian yang sama disebut persamaan ekuivalen. Jadi, ketiga persamaan ini disebut juga dengan persamaan-persamaan ekuivalen karena memiliki penyelesaian yang sama, yaitu x sama dengan 6. Ini x-nya sama dengan 6, yang kedua juga sama, x-nya sama dengan 6, dan yang ketiga juga memiliki penyelesaian yang sama, yaitu x sama dengan 6. Gimana nih adik-adik? Apakah sudah terbayang tentang persamaan-persamaan yang ekuivalen? Jika belum, Kak Frida masih mempunyai contoh persamaan. Di sini Kak Frida punya contoh persamaan x
min 5 sama dengan 4. Di sini kira-kira X-nya berapa yo? Ya betul, X-nya 9. Jadi 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Kalau misalkan adik-adik masih bingung, kok bisa sih X-nya 9? Maka adik-adik bisa gunakan cara kayak gini ya. Nah, di sini Kak Prida persamaannya kita tulis dulu X min 5 sama dengan 4. Kemudian seperti cara sebelumnya yang sudah Kak Prida jelaskan kepada adik-adik, maka di sini Kak Prida akan menghilangkan negatif 5 ini agar kita bisa mencari X-nya ya, variabel X-nya berapa. Maka di sini kita tambah 5. Nah, jika ruas sebelah kiri ini kita tambah 5, maka ingat ruas sebelah kanan juga ditambah 5 ya. Jadi di sini sama-sama ditambah 5. Nah, kita lanjut. Nah, di sini karena di sini min 5 plus 5 kita bisa coret ya, jadi 0. Nah, maka di sini hasilnya X sama dengan 9. 9 ini dari mana? 9 ini dari 4 ditambah 5. Nah, jadi betul ya, ternyata betul nih X-nya itu sama dengan 9. Nah, sama ya dengan yang ini. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan X min 5 sama dengan 4 itu adalah 9. Dari penjelasan yang sudah Kak Prida sampaikan, kita dapat simpulkan bahwa suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam persamaan yang ekuivalen, yaitu bisa dilakukan dengan cara yang pertama menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Seperti tadi ya di sini, yaitu di sini ditambah 5. Bila yang ruas kiri tambah 5, ruas kanan juga sama ya ditambah 5. Kemudian kita juga bisa mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang penyelesaian persamaan linear satu variabel untuk pecahan. Jadi di sini ada soal, yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan 1/5x min 2 sama dengan x min 1/2 jika X variabel pada himpunan bilangan rasional. Sini langsung kita jawab ya. Penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu di sini persamaannya. Untuk persamaannya yaitu di sini ada 1/5x min 2 sama dengan X min 1/2. Nah, untuk bentuk pecahan ini supaya nanti kita mudah dalam pengerjaannya, maka di sini kita harus mengubah dulu dari pecahan ini ke bentuk biasa ya, yaitu dengan cara kita mengalihkan dengan KPK dari penyebut pecahan-pecahan ini. Di sini ada penyebut pecahannya, di sini ada 5 dan juga ada 2. Ya, di sini penyebutnya ada 5 dan juga ada 2. Nah, di sini kita akan mencari KPK dari 5 dan 2 terlebih dahulu. Nah, kalian kan sudah mempelajari ya KPK sebelum-sebelumnya. Jadi berapa tuh untuk KPK dari 5 dan 2? Berapa ya? Ya, betul ya, 10. Maka di sini kita akan mengalihkan kedua ruas ini, ruas kanan dan juga ruas kiri ini dengan KPK dari penyebut pecahan ini yaitu 10. Nah, ini ya, ini KPK-nya nih 10. Jadi ruas kirinya dikalikan dengan 10, kemudian ruas kanan juga sama dikalikan dengan 10. Agar ini berbentuk nanti ke bentuk biasa. Kemudian kita di sini operasikan, yaitu di sini 10 dibagi 5, 10 ini dibagi 5 itu 2, jadinya 2x. Dan di sini 10 dikalikan kepada min 2, hasilnya min 20. Sedangkan ruas sebelah kanan dikalikan, di sini 10 dulu dibagi 2 ya. 10 dibagi 2 itu 5, di sini ya 5. Kemudian di sini kita tulis lagi ya yang x min 1-nya dalam kurungin. Selanjutnya kita geser ke sini ya. Selanjutnya kita di sini akan menghilangkan yang 20 ini.
karena kita di sini akan mencari variabel x-nya, maka kita di sini akan menghilangkan yang negatif 20 dengan cara menambahkan 20 di ruas sebelah kiri dan juga ruas sebelah kanan. Jadi di sini ditambah 20 ya, kedua ruas ditambah 20. Nah, kemudian karena ini sudah jadinya 0 ya. Jadinya di sini ada 2x sama dengan di sini kita kalikan 5 dikali x itu 5x, kemudian 5 dikali negatif 1 itu negatif 5. Nah, negatif 5 ini negatif 5 plus 20, yaitu hasilnya jadi plus 15. Nah, kemudian di sini kita akan menggabungkan dari yang sejenis. Di sini ada variabel x ya. Di sini ada yang ada variabelnya, kita gabungkan di ruas sebelah kiri. Kemudian untuk ruas sebelah kanan itu karena di sini kita akan menghilangkan 5x-nya supaya 5x-nya hilang, supaya di sini hanya ada angka saja, maka di sini kita harus mengurangi negatif 5x. Jadi di sini itu dicoret, ini dengan ini dicoret. Kemudian ruas sebelah kiri juga dikurangi negatif 5x. Jadi di sini sama-sama dikurangi negatif 5x. Nah, sama-sama dikurangi negatif 5x. Jadi di sini hasilnya adalah 2x min 5x itu hasilnya negatif 3x. Kemudian sama dengan 15. Nah, sekarang berarti tinggal dibagi ya. Karena di sini kita akan mencari variabel x-nya berapa, maka di sini Kak Prida akan menghilangkan dulu yang negatif 3-nya, yaitu dengan cara membagi dengan negatif 3 itu sendiri yang hasilnya jadi 1, jadi 1x ya. Jadi x-nya sama dengan di sini kalau misalkan ruas sebelah kirinya Kak Prida bagi dengan negatif 3, maka ruas sebelah kanan Kak Prida juga bagi dengan negatif 3. Jadi di sini kedua ruas sama-sama dibagi negatif 3 ya. Maka hasilnya x sama dengan negatif 5 ya. Negatif 5 itu kita dapatkan dari 15 dibagi negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan dari 1/5x min 2 sama dengan x min 1/2 adalah negatif 5. Halo adik-adik, sekarang kakak mempunyai satu contoh soal. Tepatnya, soal cerita yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari mengenai PLSP. Soalnya, Pisa membeli 5 buah apel seharga Rp15.000. Berapakah harga satu apel tersebut? Mari kita jawab bersama-sama. Sebelumnya, mari kita cari apa sih yang diketahui dari pertanyaan yang di atas? Iya, betul. Yang diketahuinya itu membeli 5 buah apel seharga Rp15.000. Jadi diketahui 5 apel sama dengan Rp15.000. Kalau yang ditanyakannya itu apa? Ya, betul. Yang ditanyakannya harga satu buah apel. Jadi, ditanyakan harga satu buah apel. Mari kita selesaikan soalnya. Yang pertama, kita buat pemisalan terlebih dahulu. Yang dimisalkannya itu, kita ubah apelnya menjadi X. Jadi, kita bikin keterangan apel sama dengan X. Selanjutnya, mari kita buat persamaan dari ini, yang 5 apel sama dengan 15.000. Kita ubah apelnya menjadi X, menjadi 5X sama dengan 15.000. Selanjutnya, kita cari X-nya. Gimana sih cara cari X tersebut? Caranya, kita pindahkan 5 ini ke ruas kanan. Jadi X sama dengan 15.000 dibagi 5.
Kenapakah dibagi? Kan di sini dikali. Karena setiap perkalian kalau dipindahkan ke ruas kanan atau dari kanan ke ruas kiri, maka akan menjadi pembagi. Mari kita hitung 15.000 dibagi 5, hasilnya iya betul 3.000. Jadi X sama dengan 3.000. Kesimpulannya, jadi harga satu apel adalah Rp3.000. Sebelum kita masuk ke materi sistem pertidaksamaan linear satu variabel, kita perlu mengetahui tanda dari pertidaksamaan tersebut. Yang pertama, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Yang dimana untuk kurang dari atau sama dengan ini terdapat garis di bawahnya, sehingga dibaca kurang dari atau sama dengan. Berbeda dengan kurang dari, ini tidak terdapat garis di bawah tanda pertidaksamaan tersebut, maka dibaca kurang dari. Begitupun berlaku untuk lebih dari dan lebih dari atau sama dengan. Agar adik-adik lebih memahaminya, Kak Diva memiliki contoh. Yang pertama, X kurang dari 3, di mana nilai X yang memenuhi itu harus kurang dari 3, dan angka 3 tidak boleh ikut. Untuk menghitung himpunan X-nya, kita perlu mengetahui dulu untuk tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya yaitu kurang dari 3. Karena kurang dari, maka posisinya berada di sebelah kiri. Ingat, karena ini X kurang dari 3, maka untuk himpunan X-nya kita hitung dari angka 2, yaitu 2, 1, 0, dan seterusnya. Selanjutnya, X lebih dari 2. Artinya, nilai X yang memenuhi harus lebih besar dari 2, dan angka 2 tidak boleh ikut. Karena di sini X lebih besar dari 2, maka posisinya berada di sebelah kanan. Untuk himpunan X-nya, kita hitung dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. X lebih dari atau sama dengan 4. Maka nilai X yang memenuhi harus lebih besar dan sama dengan dari angka 4, sehingga angka 4-nya boleh ikut. Untuk himpunan X-nya dimulai dari angka 4. Karena ini lebih besar atau sama dengan, maka posisinya berada di sebelah kanan. Untuk himpunan X-nya yaitu 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Selanjutnya, X kurang dari atau sama dengan 5. Artinya, nilai X yang memenuhi harus lebih kecil dan sama dengan dari 5. Untuk angka 5-nya boleh ikut. Karena di sini kurang dari atau sama dengan, sehingga untuk himpunan X-nya dimulai dari angka 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Setelah kita mempelajari tentang tanda pertidaksamaan dengan contohnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat-kalimat terbuka di atas memakai tanda hubung lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Maka kalimat tersebut dinamakan dengan pertidaksamaan. Masing-masing pertidaksamaan itu hanya memiliki satu variabel, yaitu X, A, dan N. Pertidaksamaan tersebut dinamakan pertidaksamaan satu variabel, karena hanya memiliki satu variabel. Dengan peubah atau variabel pertidaksamaan itu berpangkat 1 atau disebut juga dengan berderajat 1, sehingga dinamakan pertidaksamaan linear. Jadi, pertidaksamaan linear satu variabel yaitu pertidaksamaan linear yang memiliki satu peubah atau satu variabel, yang dimana variabelnya itu hanya berpangkat 1 atau berderajat 1. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel yaitu AX plus B kurang dari 0, AX plus B lebih dari 0, atau AX plus B lebih dari atau sama dengan 0, AX plus B kurang dari atau sama dengan 0, dengan A kurang dari atau sama dengan 0. Maka untuk nilai A dan B ini bilangan nyata, yaitu bilangan real. Beberapa contoh pertidaksamaan linear satu variabel dengan variabelnya X. Di sini Kak Diva memiliki beberapa contoh. Coba kita tebak. Untuk yang nomor 3 dulu.
Untuk yang nomor 3, 3x plus 1 lebih dari sama dengan 2x min 4. Maka bentuk umumnya kita memakai yang ax plus b lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya yang nomor 1, 3x negatif 2 kurang dari 0. Maka untuk bentuk umumnya kita akan memakai yang ax plus b kurang dari 0. Mengidentifikasi bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, 2x plus 5 sama dengan 23. Untuk bentuk ini tidak termasuk pertidaksamaan linear satu variabel karena di sini memiliki tanda sama dengan. Yang perlu kita ketahui, untuk pertidaksamaan linear satu variabel memiliki 4 tanda pertidaksamaan. Yang pertama, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Maka untuk bentuk ini termasuk persamaan linear satu variabel. Selanjutnya, 2x plus 5 kurang dari 23 merupakan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel karena di sini memiliki tanda pertidaksamaan yaitu kurang dari dan juga memiliki variabelnya yaitu satu variabelnya x. Selanjutnya 2x pangkat 2 plus 5 lebih dari 23. Bentuk ini tidak termasuk pertidaksamaan linear satu variabel juga bukan termasuk persamaan linear satu variabel karena pangkat dari variabel yang x ini lebih dari 1. Di sini lihat, untuk pangkatnya yang ini yaitu 2. Tadi pengertian pertidaksamaan linear satu variabel yaitu di mana pangkat dari sebuah variabel x yaitu hanya 1 atau berderajat 1. Kalau misalkan 2x ini gimana dong? Apakah ini pangkatnya 0? Tidak, untuk 2x ini memiliki pangkat yaitu 1. Selanjutnya, 2x plus 5 lebih dari 3x. 2x plus 5 lebih dari 3x ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Karena kedua ruas ini memiliki satu variabelnya yaitu variabel x dan juga memiliki tanda pertidaksamaan lebih dari. Yang terakhir, 2x plus 5 kurang dari atau sama dengan 3y. Ini tidak merupakan bentuk dari pertidaksamaan linear satu variabel dan juga bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Karena di kedua ruas ini memiliki dua variabel di mana di sini ada variabel x dan juga variabel y. Kalau ada variabel x dan variabel y, maka ini sudah termasuk sistem persamaan linear dua variabel. Terdapat dua cara untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, memakai cara substitusi. Dengan cara ini, kita bisa menggunakan atau menggantikan sembarang x untuk dimasukkan ke dalam formula pertidaksamaan untuk mendapatkan pernyataan yang benar. Contohnya, 5x plus 2 lebih dari 12. Maka untuk penyelesaiannya, di sini kita mengganti x dengan angka 1. Maka 5 dikali 1 plus 2 lebih dari 12. 5 kali 1 yaitu 5 ditambah 2 yaitu 7, maka 7 lebih dari 12. Pernyataannya ini salah. Seharusnya 7 lebih kecil dari 12. Selanjutnya, jika kita mengganti x sama dengan 3, maka 5 dikali 3 plus 2 lebih dari 12. Sehingga 5 dikali 3 yaitu 15, ditambah 2 yaitu 17. 17 lebih dari 12. Pernyataan ini benar. Untuk memakai cara substitusi, kita harus trial and error. Jadi kita harus mencoba dengan angka berapapun untuk memasukkan ke dalam formula tersebut untuk mencari pernyataan yang benar. Cara yang kedua, kita menggunakan ekuivalen dan pindah ruas. Jika kita menambah dan mengurangi dengan bilangan yang sama, mengalihkan atau membagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan tersebut tidak berubah. Selanjutnya, jika kita mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan tersebut berubah menjadi lawan. Misalnya, tanda lebih dari menjadi kurang dari. Begitupun sebaliknya, tanda kurang dari akan menjadi tanda lebih dari. Contoh yang pertama, 2x min 7 kurang dari 9. 2x min 7 kurang dari 9. Untuk negatif 7 ini akan mengalami perpindahan ruas ke sebelah kanan. Maka nilainya berubah menjadi positif 7.
Jadi 2x kurang dari 9 ditambah 7. 9 ditambah 7 yaitu 16. Nilai dari 2x-nya tetap. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan angka 2 ini? Maka kita perlu membaginya dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. Jadi kita akan membagi kedua ruas ini dengan angka yang sama, yaitu angka 2, 2x dibagi 2, 16 dibagi 2. 2x dibagi 2 yaitu x, 16 dibagi 2 yaitu 8. X kurang dari 8. Karena x kurang dari 8, di sini tidak ada tanda sama dengan, jadi untuk garis bilangannya ini, angka 8 ini terdapat bulatan kosong, dan posisinya berada di sebelah kiri. Ingat, karena ini x kurang dari 8. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, 3 dalam kurung x plus 5 lebih besar atau sama dengan 2 dalam kurung x plus 2 plus 8. Untuk penyelesaiannya, kita akan melakukan sifat distributif, yang dimana mengalihkan atau melakukan penyebaran untuk bilangan yang terdapat dalam kurung, yaitu 3 dikali x, 3 dikali 5, 2 dikali x, 2 dikali 2, 3 kali x yaitu 3x, 3 dikali 5, 15, 2 kali x, 2x, 2 dikali 2 yaitu 4, plus 8. Selanjutnya kita akan mengelompokkan dalam suku sejenis, maka dari itu 3x min 2x. Jadi 2x ini melakukan perubahan, maksudnya perpindahan ruas dari sebelah kanan menjadi sebelah kiri, sehingga tandanya berubah dari positif menjadi negatif. Begitupun berlaku pada angka 15. Angka 15 ini juga melakukan perpindahan ruas ke sebelah kanan, sehingga nilainya berubah menjadi negatif 15. 3x kurang 2x, nilainya itu x. 4 plus 8 kurang 15, yaitu min 3. X lebih besar atau sama dengan min 3. Karena di sini untuk tanda pertidaksamaannya terdapat garis di bawahnya, maka di sini terdapat bulatan penuh dengan posisinya berada di sebelah kanan. Contoh soal yang ketiga, min 3x min 5 lebih dari 2 dalam kurung 2 min x. Karena di sini terdapat bilangan dalam kurung, maka kita akan melakukan sifat distributif dengan cara mengalihkan bilangan tersebut. 2 dikali 2, 2 dikali min x, 2 dikali 2 yaitu 4, 2 dikali min x, min 2x. Sekarang kita akan melakukan pengelompokan dalam suku sejenis menjadi min 3x plus 2x lebih dari 4 plus 5. Coba adik-adik perhatikan, di sini tandanya telah berubah menjadi positif, dari negatif menjadi positif, karena telah mengalami perpindahan ruas ke sebelah kiri. Begitupun dengan negatif 5. Negatif 5 telah berubah tandanya dari negatif menjadi positif karena mengalami perpindahan ruas ke sebelah kanan. Selanjutnya, min 3x plus 2x yaitu min x, 4 plus 5 yaitu 9. Min x lebih dari 9. Sesuai dengan aturannya tadi, jika kita membagi atau mengalihkan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan tersebut berubah menjadi lawan. Karena di sini tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka akan berubah menjadi kurang dari. Pertama-tama kita bagi terlebih dahulu 9 dengan negatif 1. Maka 9 dibagi negatif 1, x-nya berubah menjadi x kurang dari negatif 9. Jadi ingat ya adik-adik, sesuai dengan aturannya tadi, jika kita membagi atau mengalihkan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan tersebut berubah menjadi lawan. Jika lebih dari menjadi kurang dari, begitupun sebaliknya. Jika kurang dari akan menjadi lebih dari. Halo adik-adik, masih ingat kan dengan kakak? Iya, saya kakak Kak Grafia. Di sini, kakak akan membahas mengenai sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Sebelumnya, kakak ingin bertanya, kalian masih ingat gak apa itu persamaan linier?
Persamaan linier atau PL adalah sebuah persamaan yang hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Harus diingat ya, hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Kakak punya 3 contoh persamaan linier. Persamaan yang pertama, 2x ditambah 3y sama dengan 3. Menurut adik-adik, apakah ini merupakan persamaan linier? Iya, betul. Ini merupakan persamaan linier. Karena x dan y atau variabelnya berpangkat 1. Dan persamaan yang kedua, yaitu 4x dikurang 1 sama dengan 7. Ini juga merupakan persamaan linier, karena x-nya atau variabelnya berpangkat 1. Kakak juga punya persamaan yang ketiga, yaitu 2x pangkat 2 dikurang 10 sama dengan 18. Ini bukan merupakan persamaan linier, karena x-nya berpangkat 2 atau variabelnya berpangkat 2. Kalian tahu tidak perbedaan PLSP dan PLDP? Kalian pasti tahu ya apa itu PLSP, karena PLSP sudah dibahas oleh Teh Prida. Kakak punya 2 persamaan. Persamaan yang pertama, 3x ditambah 2 sama dengan 5. Ini merupakan persamaan linier satu variabel. Dan persamaan yang kedua adalah 2x ditambah 3y sama dengan 24. Ini merupakan persamaan linier 2 variabel. Coba kalian perhatikan, apa sih perbedaan dari 2 persamaan ini? Coba kalian hitung. Coba kita hitung sama-sama. Berapa sih jumlah variabelnya? Variabel dari persamaan yang pertama ada berapa? Ya, betul. Ada 1, yaitu x. Sedangkan yang persamaan yang kedua, variabelnya ada 2 ya. X sama y. Jadi, kesimpulannya, VLSP hanya memiliki 1 variabel, yaitu x, sedangkan PLDP memiliki 2 variabel, yaitu x dan y. Selanjutnya, kita menuju ke pengertian persamaan linier 2 variabel. Persamaan linier 2 variabel atau PLDV adalah persamaan linier yang memiliki 2 variabel. Harus diingat ya, memiliki 2 variabel. Variabelnya harus berpangkat 1. Kakak punya bentuk umum dari PLDV. Bentuk umumnya, AX ditambah BY sama dengan C. X dan Y merupakan variabel. A dan B merupakan koefisien, sedangkan C merupakan konstanta. Selanjutnya, ciri-ciri PLDV. PLDV itu mempunyai ciri-ciri. Kalian jangan sampai tertukar ya dengan PLSP. Ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan tanda sama dengan. Kenapa menggunakan tanda sama dengan, Kak? Karena jika tidak menggunakan tanda sama dengan, itu merupakan pertidaksamaan. Ciri-ciri yang kedua, setiap persamaan memiliki 2 variabel, yaitu X dan Y. Sedangkan yang ketiga, yaitu setiap variabel berpangkat 1. Ini contohnya. 2X ditambah Y sama dengan 8.
Coba kita lihat dari ciri-cirinya. Ini memiliki tanda sama dengan, menggunakan tanda sama dengan. Terus memiliki dua variabel, yaitu X dan Y, dan variabelnya berpangkat 1. Berarti ini merupakan PLDP. Kakak mempunyai satu persamaan, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 8. Mari kita tentukan mana variabel, mana konstanta, dan mana koefisiennya. Yang pertama, 2. 2 ini merupakan apa ya? Merupakan koefisien. Kenapakah ditulisnya ada 2 dan 1? Karena di sini tuh sebenarnya ada 1. Jadi kalau 1Y tidak perlu ditulis satunya. Jadi koefisiennya itu ada 2, yaitu 2 dan 1. Kalau X dan Y-nya merupakan, ada yang tahu tidak X dan Y merupakan apa? Ya, X dan Y merupakan variabel. Sedangkan 8 adalah, iya betul, 8 adalah konstanta. Kalian jangan sampai tertukar ya antara koefisien dengan konstanta. Bedanya, kalau koefisien memiliki variabel, sedangkan konstanta tidak memiliki variabel. Harus diingat, oke? Mari kita membahas sistem persamaan linear. Apa sih sistem persamaan linear itu? Sistem persamaan linear atau SPL adalah kumpulan beberapa persamaan linear yang bekerja bersamaan. Kakak punya contoh persamaan linear. Kalau persamaan linear yaitu 1-1. Tapi kalau sistem persamaan linear ada lebih dari satu persamaan dalam satu soal. Ini kakak punya contoh persamaan linear. Contoh yang pertama, 2X ditambah 3 sama dengan 5. Contoh yang kedua, 3X ditambah 4Y sama dengan 11. Dan persamaan yang ketiga, ada 3X ditambah 4Y ditambah 5Z sama dengan 22. Dan kakak juga mempunyai contoh sistem persamaan linear. Kalau sistem persamaan linear memiliki dua persamaan dalam satu soal. Persamaannya tuh 3X ditambah 4Y sama dengan 11, yang biasa disebut persamaan pertama, dan 4X dikurang Y sama dengan 2, yaitu persamaan kedua. Kakak punya satu catatan, kalian harus ingat ya. Jika terdapat dua variabel, maka dibutuhkan dua persamaan untuk menyelesaikannya. Kayak yang persamaan linear yang nomor 2. Variabelnya ada 2, X dan Y, berarti harus ada dua persamaan untuk menyelesaikannya. Kalau persamaan yang ketiga, kita harus memiliki 3 persamaan juga, karena ada 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Selanjutnya kita ke pembahasan sistem persamaan linear 2 variabel. Apa sih sistem persamaan linear 2 variabel? Iya, betul. Sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV adalah sistem persamaan linear yang memiliki 2 variabel. Kalau memiliki 2 variabel, berarti harus memiliki 2 persamaan juga. Bentuk umumnya, AX ditambah BY sama dengan C merupakan persamaan kedua, sedangkan PX ditambah QY
sama dengan R merupakan persamaan kedua. Ada tanda kurung kerawalnya. Keterangannya, X dan Y merupakan variabel, sedangkan A, B, P, dan Q merupakan koefisien, sedangkan C dan R merupakan konstanta. Baik, selanjutnya kita belajar mengenai metode atau cara menentukan menyelesaikan SPLDV. Di sini ada 4 metode. Pertama, metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Yang pertama adalah metode grafik. Apa sih metode grafik? Metode grafik ini difokuskan kepada diagram Cartesius, yang dimana kita harus mencari titik-titik pada persamaan untuk diagram Cartesius. Contohnya, tentukan penyelesaian sistem persamaan dari 3x plus 2y sama dengan 12 dan 3x plus y sama dengan 9 dengan metode grafik. Kita jawab. Yang pertama, menentukan titik koordinat pada persamaan 3x plus 2y dengan cara mengandaikan jika x 0 maka nilai y-nya sama dengan 6, dan jika y-nya 0 maka nilai x-nya sama dengan 4. Seperti apa sih? Oke, jadi seperti ini. 3x ditambah 2y sama dengan 12. Jika x-nya sama dengan 0, maka 3 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 12. 2y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 12 dibagi 2. Y-nya sama dengan 6. Jika yang x 3x plus 2 kali 0 sama dengan 12. 3x sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ya, seperti ini. Ya. Selanjutnya menentukan titik koordinat pada persamaan 3x plus y. Itu juga sama. Kita andaikan jika x sama dengan 0, maka 3 kali 0 sama dengan 0. Ditambah y sama dengan 9. Y sama dengan 9. Ketika kita anggap y sama dengan 0, maka 3x sama dengan ditambah 0 sama dengan 9. 3x sama dengan 9. X sama dengan 9 dibagi 3. Oke. Nah. Maka dari itu kita temukan titik yaitu 0,6, 4,0, 0,9, dan 3,0. Maka pada diagram Cartesius dapat dibentuk. Kita gambar dulu diagram Cartesiusnya. Lalu beri tanda 0,6, berarti yang di duran atau yang ke sebelah kanan itu x. X-nya di titik 0. Sedangkan yang naik ke atas di titik 0. Yang selanjutnya 4,0. Berarti nilai x-nya adalah 4 dan nilai y-nya adalah 0. Yang selanjutnya 0,9. Nilai x-nya 0, nilai y-nya 9. Kita beri garis dulu antara 6 dan 4 sebagai persamaan. Lalu kita beri titik. Yang selanjutnya 3,0. X-nya 3, y-nya 0. Lalu diberi garis dan bertemu titik temu, yaitu di titik x sama dengan 2 dan di titik y sama dengan 3. Jadi sistem penyelesaiannya adalah 2,3 atau x sama dengan 2 dan y sama dengan 3. Selanjutnya adalah metode substitusi. Substitusi sama saja dengan mengganti atau digantikan. Memasukkan juga bisa merubah. Metode substitusi adalah metode yang digunakan dengan cara mengganti satu persamaan untuk nilai variabel lain atau menentukan satu nilai variabel dengan persamaan yang akan dimasukkan untuk persamaan yang lain. Seperti apa sih? Oke, kita lihat contoh ya, lebih mudah. Contoh, pada hari Senin, Bu Aminah dan Bu Aisyah sama-sama belanja di toko berkah. Bu Aisyah membeli 8 kg apel dan 3 kg melon dengan harga 61.000 dan Bu Aminah membeli 5 kg apel dan 7 kg melon dengan harga 74.000. Maka berapa harga dari masing-masing
apel dan melon. Atau berapa harga 1 kg apel dan 1 kg melon? Kita jawab, penyelesaiannya diketahui apel kita variabelkan dengan A dan melon kita variabelkan dengan M. 8A plus 3M sama dengan 61.000 dijadikan persamaan pertama. 5A plus 7M sama dengan 74.000 dijadikan persamaan kedua. Yang ditanya adalah harga 1 kg melon dan apel di toko berkah. Oke, kita jawab. Setelah kita tahu persamaannya dari soal cerita tersebut, kita bisa mengubah satu persamaan untuk menemukan nilai variabel. Misal di sini, kakak pakai persamaan pertama untuk menentukan nilai A atau menentukan berapa sih A dari persamaan pertama. 8A plus 3M sama dengan 61.000. 8A sama dengan 61.000 dikurang 3M. A sama dengan 61.000 dikurang 3M dibagi 8. Itu untuk nilai A-nya. Setelah menemukan nilai A, kita bisa mensubstitusikan atau memasukkan nilai A ini pada persamaan kedua untuk menentukan nilai dari M. 5A plus 7M sama dengan 74.000. Nilai A-nya kita ganti menjadi 61.000 dikurang 3M per 8. Ditambah 7M sama dengan 74.000. Lalu kita kaliin 5 dengan 61.000 dan 5 dengan minus 3M. Jadi 305 min 15M per 8 ditambah 7M sama dengan 74.000. Setelah itu 305 min 15M plus 56. Dari mana sih Kak angka 56-nya ini? Oke, angka 56 itu tadi kan 305 minus 15M per 8 ditambah 7M. 7M di sini adalah per 1. Maka kita samakan untuk menjadi sama-sama 8. Berarti KPK-nya adalah 8. Karena 1 mau dibagi berapapun hasilnya angka itu sendiri. Jadi 305 dikurang 15 terus 8, angka 8 ini 8 dibagi 1 sama dengan 8 dikali dengan atasnya 7M sama dengan 56M. Jadi dari situ hasil dari 56M. Baik, kita lanjut. Lalu angka 8-nya kita pindahkan dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi 305 min 15 ditambah 50M sama dengan 74 dikali 8. 305 ditambah 41M hasil dari minus 15 ditambah 56 sama dengan 41 sama dengan 74 dikali 8 592. Maka 41M sama dengan 592 dikurang 305. M sama dengan 287.000 dibagi 41. Nilai M-nya sama dengan 7.000. Setelah kita menemukan nilai M, kita bisa memasukkan atau mensubstitusikan nilai M ini pada nilai A yang sudah kita cari pada persamaan pertama di awal tadi, yaitu A-nya sebanyak 61.000 dikurang 3M per 8. Kita masukin nilai M-nya yaitu 7.000. Jadi 61.000 dikurang 3 dikali 7.000 per 8. A-nya sama dengan 61.000 dikurang 21.000 per 8. 61.000 dikurang 21.000 sama dengan 40.000 dibagi 8. Jadi nilai A-nya sama dengan 5.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa harga 1 kg apel di toko berkah adalah 5.000 dan 1 kg melon adalah 7.000. Selanjutnya metode eliminasi. Apa sih metode eliminasi? Metode eliminasi sama dengan metode menghilangkan atau menghapus yang memiliki koefisien dan variabel yang sama untuk memudahkan mencari variabel lain. Sebagai contoh soal, tentukan sistem penyelesaian dua variabel dari persamaan 3x plus 4y sama dengan 27 dan 2x plus 3y sama dengan 19 menggunakan metode eliminasi. Kita jawab, kita ketahui dulu persamaannya. Persamaan pertama 3x plus 4y sama dengan 27 dan persamaan kedua 2x plus 3y sama dengan 19. Yang ditanya ialah bagaimana sih penyelesaian pada persamaan tersebut menggunakan metode eliminasi. Kita jawab, pertama-tama kita samakan dulu
koefisien pada variabel X untuk mencari nilai variabel Y. Jika koefisiennya sudah sama, kita tinggal menghapusnya, bisa menggunakan tanda tambah ataupun tanda kurang. Karena pada persamaan tersebut memiliki variabel yang berbeda, maka kita bisa mencarinya, yaitu dengan kita menyamakan atau mencari KPK pada keduanya. KPK dari 3 dan KPK dari 2, yaitu KPK-nya 6. Gimana sih, Kak? 3, 2. Dibagi 2 itu 3, 1. Dibagi 3, 1, 1. Maka nilai KPK-nya ialah 2 dikali 3, yaitu 6. 3X untuk menjadi 6X harus dikali 2. Sedangkan 2X untuk menghasilkan 6X harus dikali 3. Maka yang atas kita persamaan pertama kita kali dengan 3 dan dikali dengan 2, dan persamaan kedua kita kali dengan 3. Maka jawabannya 6X plus 8Y sama dengan 54. Yang persamaan kedua 6X plus 9Y sama dengan 57. Jadi 6X-nya kita coret karena habis dibagi 0, 8Y minus 9Y sama dengan Y, 54 dikurang 57 sama dengan min 3. Maka Y sama dengan min 3 dibagi minus 1. Y-nya sama dengan 3. Begitu juga dengan mencari dari variabel X. Kita menyamakan dulu koefisien pada Y. Jika koefisien pada Y-nya sudah sama, kita bisa tinggal mencoretnya. 3X plus 4Y sama dengan 27. 2X plus 3Y sama dengan 19. Kita samakan koefisien dari Y, yaitu dari 4 dan 3. KPK-nya adalah berapa? Coba, ayo adik-adik hitung. Tadi kakak sudah menyinggung cara mencari KPK-nya. Ya, benar. Cara mencari, ya benar. Nilai KPK-nya ada 12. 4 dikali 3 sama dengan 12. Dan 3 harus dikali 4 akan menjadi 12. Terus kita kali 3, yang bawah kita kali 4. Jadi 9X plus 12Y sama dengan 81 dan 8X plus 12Y sama dengan 76. Kita kurang, kita hapus. Kita hilang 12Y. 9X dikurang 8X sama dengan X. 81 dikurang 76 sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5. Maka penyelesaian dari sistem persamaan adalah X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Selanjutnya, metode campuran. Metode campuran ini metode yang kita gunakan untuk mencari gabungan dari metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Contoh soal, di sebuah toko kue menjual donat dan kue. Farhan membeli 3 kue dan 6 donat, lalu membayarnya dengan harga 22.500. Dan Fikri membeli 1 kue dan 4 donat, lalu membayarnya dengan harga 11.500. Jika Ahmad akan membeli donat dan kue, maka uang yang harus dibayar Ahmad adalah serta botol tersebut. Kita jawab. Kita misalkan donat adalah D dan kue adalah K. 3K plus 6D sama dengan 22.500. K plus 4D sama dengan 11.500. Yang dicari adalah harga yang harus dibayar untuk 2 donat dan 5 kue, serta buatlah grafik dari persamaan tersebut. Kita jawab, kita mencari buat untuk grafiknya dulu ya, yaitu dari 3K plus 6D sama dengan 22.500. Sama seperti cara yang pertama, apa adik-adik masih mengingat? Ya, kita andaikan yang pertama K sama dengan 0. Jika K sama dengan 0, maka nilai dari D adalah 22.500 dibagi 6. Yaitu 3.750. Ketika D-nya sama dengan 0, maka K-nya adalah 7.500. Yaitu dari mana? Kita anggap nih, yang 6D-nya kan 0. 3K sama dengan 22.500. K-nya berarti 22.500 bagi 3. Kita lanjut untuk mencari nilai dari K plus 4D. Yaitu kita anggap nilai K 0, maka nilai D-nya adalah 11.500 dibagi 4. Dan kita yaitu 2.875. Dan yang kedua, kita anggap nilai D sama dengan 0, maka nilai K-nya adalah 11.500.
kita buat persamaan atau kita buat garis bilangan, di mana ini adalah D dan ini adalah K. Oke, kita tadi kita sudah memiliki nilai yaitu 0,3750, 7.500, 0,2875 dan 11.500. Oke, maaf adik-adik, di sini kakak salah. Yang kita anggap nilai D itu yang ini, yang tiduran. Yang tiduran kita anggap nilai K, dan ini kita anggap nilai D. Oke, sudah seperti di gambar. Di sini ada nilai K-nya 0,3750. Kita kasih titik di sini. Terus yang kedua ada di garis K yaitu 7.500. Lalu kita beri garis yang kedua 0,2875. Kita beri titik di D 2,2875 dan dinilai Y-nya itu dinilaikannya 11.500. Kita kasih garis, lalu bertemulah titik hijau atau titik pertemuan atau titik bertemu ya. Lalu dari titik bertemu, nah grafiknya sudah selesai, tapi tadi dicari untuk penyelesaian lain kan, selain grafik. Maka untuk mencari nilai D, metode eliminasi dari persamaan 1 dan 2 dengan menghilangkan nilai K. 3K plus 6D sama dengan 22.500. K ditambah 4D sama dengan 11.500. Karena koefisien dari K yang persamaan kedua adalah 1, maka kita samakan dengan persamaan pertama, yaitu 3. Berarti yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 3. Jadi 3K plus 6D sama dengan 22.500 dan 3K plus 2D sama dengan 34.500. Kita kurang, maka kita dapat minus 6D sama dengan 22.500 dikurang 34.500 sama dengan minus 12.000. Nilai D-nya sama dengan minus 12.000 dibagi minus 6. Nilai 2.000. Selanjutnya, setelah kita menemukan nilai D dengan menggunakan metode eliminasi, kita substitusikan nilai D pada persamaan kedua untuk mencari nilai K. K plus 4D sama dengan 11.500. K ditambah 4 dikali 2.000 sama dengan 11.500. Maka nilai K ditambah 8.000 sama dengan 11.500. Lalu K plus 8.000 sama dengan 11.500. 8.000 dari ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, yaitu K sama dengan 11.500 dikurang 8.000. Nilai K-nya sama dengan 3.500. Setelah kita menemukan nilai D dan nilai K, kita substitusikan keduanya pada persamaan yang kita cari, yaitu 5W dan 2 donat, atau 2D plus 5K. 5K plus 2D sama dengan kita ganti nilai K dan D dengan nilai yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu nilai K 3.500 dan nilai D adalah 2.000. 5 dikali 3.500 sama dengan 17.500. 2 dikali 2.000 sama dengan 4.000. 17.500 ditambah 4.000 sama dengan 21.500. Maka jumlah uang yang harus dia bayar oleh Ahmad untuk 5 kue dan 2 donat adalah 21.500. Kesimpulan dari metode penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel adalah metode sistem penyelesaian linear 2 variabel memiliki 4 metode, yaitu metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Apa sih metode grafik? Intinya, kalau metode grafik itu berhubungan dengan yang namanya diagram Cartesius dan diawali dengan cara mencari titik pada diagram Cartesius dengan menggunakan persamaan yang sudah ditanyakan dengan mengandaikan nilai X sama dengan Y atau nilai Y sama dengan 0 dan atau nilai X sama dengan 0. Yang selanjutnya metode substitusi, yaitu menggantikan nilai suatu variabel dengan variabel lain yang belum diketahui. Misal, intinya ada 2 buah variabel, yaitu variabel A dengan variabel B. Maka kita andaikan pada persamaan pertama, yaitu nilai dari variabel A. Setelah itu kita masukkan kepada persamaan kedua, ataupun sebaliknya. Kalau metode eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel dari 2 persamaan dengan menyamakan koefisien pada variabelnya. Jadi, kalau
metode eliminasi kuncinya harus menyamakan koefisien dan variabelnya. Selanjutnya metode campuran. Metode campuran adalah metode gabungan antara grafik, eliminasi, dan substitusi. Cukup jarang terjadi jika ketiganya langsung digabung. Biasanya banyak yang digabung yaitu eliminasi dan substitusi. Biasanya dengan cara mengeliminasi nilai terlebih dahulu setelah dapat lalu mensubstitusikan kepada persamaan yang lainnya.